Hai sahabat Bit Tengah, jumpa lagi dengan Bit Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajwa horas buat kita semua, sahabat Bit Tengah. Kita sudah sampai di kebun ya, sahabat Bit Tengah. Baru berapa hari ya siap kita potong buah karena pasang sangat besar juga. Kita tidak bisa tinggalkan rumah ya. Ini karena sudah tidak terlalu besar, kita tinggalkan. Ini pun kita Bit Tengah dan Pak Tengah tidak bisa lama-lama di kebun ya, sahabat Bit Tengah. Kita harus jaga-jaga juga. Tapi Bit Tengah sangat terkejut sampai di kebun ya. Kenapa Bit Tengah terkejut? Bisa kita lihat ya. Di sini bisa dilihat di video Bit Tengah beberapa hari yang lalu pas kita masih potong buah pun masih subur sekali daun ubi Bit Tengah ya, pucuk ubi di sini semua habis sahabat Bit Tengah. Habis semua, habis. Lihatlah. Semuanya habis ya. Tengoklah sahabat Bit Tengah. Tengok ini. Semuanya habis. Entah dibongkar orang, entah babi hutan, Bit Tengah tidak tahu ya. Tengok ini. Habis semuanya ya. Habis semua ya sahabat Bit Tengah. Padahal sudah sangat besar, sudah tinggi ya. Ini sudah habis, tidak ada lagi satu batang pun tidak ada lagi tersisa ya sahabat Bit Tengah. Ini tidak sepertinya tidak orang yang bongkar ya. Ini babi hutan ini ya sahabat Bit Tengah, atau celeng ya. Dia ini ya. Karena masih baru kita tanam, buahnya pun masih kecil di dalam. Ini celeng ini ya, babi hutan ya. Habis sudah, tidak ada lagi yang mau diharapkan lagi. Habis sudah. Memang ada tapaknya ya. Ada tapaknya. Ini masih baru bekasnya ya, tapi ini sudah ada kira-kira sampai di kebun langsung lemas kita bikinnya. Enggak ada lagi sayur-sayuran dibikinnya. Habis semua sudah daun ubi, pucuk ubi tadi dibikin babi hutan tadi. Tidak apa-apa ya sahabat Bit Tengah. Bit Tengah ada sih rasa kecewa atau terlalu nampak dari wajah Bit Tengah. Ada rasa kecewa. Tas belum sempat diletakkan, masih dibawa-bawa. Nanti kita tanam lagi ya. Semua sepanjang jalan ada kok pucuk ubi. Nanti Bit Tengah akan tanam lagi. Cuman padahal udah kita semprot juga ini ya. Udah disemprot juga ya. Bukan cuman pucuk ubi. Tengok, pokok asam kecombrang kita pun dimakannya. Padahal ini sudah agak besar. Ini bekasnya. Tuhan. Tengok ya, padahal ini udah Bit Tengah gini kan, Bit Tengah pahkan sampah ya. Semua. Cabai, kita tengok dulu cabai. Semuanya ya. Untunglah tomat kita tidak ya, sahabat Bit Tengah, ini dia. Tomat kita tidak dimakan ya. Sudah banyak yang masak. Ya, untung masih ada untuk bibit. Bit Tengah mau tengok pokok kecombrang kita yang satu lagi. Dia masih berdiri kokoh ya. Ini dia. Syukurlah, syukur. Satu masih ada yang mau kita harapkan nih. Seperti inilah sudah besarnya pokok kecombrang yang ada di depan gubuk kita. Padahal sudah Bit Tengah bersihkan. Bisa sahabat Bit Tengah lihat ya. Semuanya sudah bersih di keliling gubuk. Sudah Bit Tengah korek, sudah bersih. Agar tidak bisa lagi, bukan tidak bisa, supaya babi hutan tidak berkeliaran ya. Tapi apa boleh buat, mungkin dia pun butuh makanan ya sahabat Bit Tengah. Kecewa sih sebetulnya. Sudah habis semua dibikin babi hutan, tapi Bit Tengah dengan Pak Tengah harus semangat ya, tetap semangat kita untuk kerja. Pak Tengah lanjut nyemprot ya. Oke sahabat Bit Tengah ya, Pak Tengah nyemprot dulu biar Bit Tengah di gubuk meratapi pokok ubinya ya. Agak kasihan juga ya, karena itu yang ngerawat tanaman sayuran sini kan Bit Tengah sama si Bina sering kan. Sekarang udah habis dimakan babi. Jadi Pak Tengah mau lanjut nyemprot dulu kan
Soalnya Pak Tengah sama Bi Tengah pun harus setengah hari cepat juga pulang karena nanti pasang besar bisa ke kolam kita ya, harus dicek-cek juga. Silau kuparik lebih silau. Isi air dulu ke parit katanya sama Bi Tengah. Ha. Ini kebetulan ya sahabat Bi Tengah balik tadi nampak jamur ya. Tadi sebetulnya Bi Tengah pas kita ke kebun ini masih segar-segar ya. Nah, ini kalau orang Karo bilang ini daun cibet ya sahabat Bi Tengah. Daun cibet, tapi kalau di kampung sahabat semua Bi Tengah tidak tahu ya. Ini biasanya tumbuh di pokok karet, di pokok jati. Tapi kalau dijual ini sebetulnya sudah kering seperti ini. Biasanya kita beli satu tuba katanya sahabat Bi Tengah, satu kaleng kecil, kaleng susu ya. Seperti ini dia kalau sudah kering. Kalau sudah kering Bi Tengah rasa masih bisa dimakan ya, karena ini bisa kita rendam pakai air. Ini dia ya. Ini sedap sekali sahabat Bi Tengah, apalagi di sambal pedas. Jamurnya dipeyek juga sedap ini. Tapi Bi Tengah tidak tahu lah apa bahasa lainnya nih. Bi Tengah cuma tahu ini daun cibet ya, cendawan cibet. Tapi apalagi dimasak dengan jagung muda ya. Tapi kata Pak Tengah kalau tidak segar lagi tidak usah lah katanya. Tapi Bi Tengah pun masih kering tadi sebetulnya mau ambil ya. Apa kalau sudah kering seperti ini apa masih bisa dimakan ya? Tolong kasih jawabannya sahabat Bi Tengah. Kalau masih bisa, besok akan Bi Tengah ambil walaupun yang sudah kering. Karena Pak Tengah melarang ini, kalau yang sudah kering jangan katanya ya. Padahal kalau bisa dimakan sudah kering pun banyak ya. Ini semua. Ya. Aduh, Bi Tengah tadi tidak pakai sandal ya, karena kaki Bi Tengah sakit kukunya. Keseringan, bukan maksudnya sandal ya sahabat Bi Tengah. Bi Tengah tadi tidak pakai sepatu ya, karena kuku sakit, karena pasang besar itu mungkin sakit kuku. Cuman kata Pak Tengah tadi pakailah kaos kaki katanya. Banyak yang kering pun banyak. Karena tidak kasih Pak Tengah ambil yang kering, tidak apa-apalah, Bi Tengah mau cari sayuran yang lain ya. Seperti inilah kalau Bi Tengah ke kebun, apa saja jumpa gulen-gulen, sayur mayur Bi Tengah ambil semua. Yang penting bisa kita makan di rumah. Bi Tengah mau cari nangka, biasanya di jalan ada juga nangka ya. Kita kenal juga kok, kawan kita juga semua di sepanjang jalan ini. Sudah sampai ya sebetulnya. Ini dia banyaknya buah nangkanya. Ini kita kenal juga ini yang punya ya. Yo. Belum masang. Apa-apa aja lah Bi Tengah ambil, yang penting dapat sayur pulang ke rumah. Dapat besar. Rezeki memang tidak kemana ya. Mantap ya. Dapat 3 sahabat Bi Tengah. Tadi
kita dapat sarang cendawan, tapi tidak usah karena sudah kering ke tapak tengah. Di tengah mau berburu nangka, semua nangka sudah tua. Yang tidak di tengah duga, tidak ada tadi dalam pemikiran di tengah ubi, karena mikirkan pokok ubi di tengah pun di kebun di tengah sudah sedih. Karena tidak ada sayur, setiba-tiba nampak pokok ubi pun di tengah bongkar. Ini ubi yang tumbuh-tumbuh sendiri ya. Tapi bisa kok dimakan di tengah, sudah biasa ambil ubi seperti ini waktu kita di kebun dulu. Di tengah apa saja yang penting ada sayur. Sambal kan sedap ini ya. Nah, ini dia. Agak capek nyebutnya. Dapat 3 biji. Biarpun nangkanya sudah tua, dapat. Asal kita tidak pilih-pilih. Besok di tengah akan tanam lagi. Pokok ubi di tengah banyak di tengah bikin ya. Biarlah. Makan babi hutan lagi di tengah tanam lagi. Makannya lagi di tengah tanam lagi. Asal kita jangan putus asa ya, tetap semangat. Oke ya Sobat Bita, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Bit Tengah hari ini dan Pak Tengah. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan buat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maja Johara, salam satu hati Sobat Bit Tengah. Dadah. Napas masih ngkos-ngkosan. Ini walaupun panas, di atas sudah sangat gelap ya Sobat Bit Tengah. Satu-satu sudah ada gerimis. Oke lah, kita balik dulu ke rumah. Semoga tidak pasang besar lagi. Kita kenal